Nabi Sulaiman dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaan hingga hari kiamat tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini dua sekawan akan menceritakan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak ada tandingannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah. Kehidupan beliau di muka bumi dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Injil, Nabi Sulaiman dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaan hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Warop University, seorang peneliti, ia menyatakan bahwa 3000 tahun yang lalu Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar. Saat ini apabila dirupiahkan maka nilainya setara dengan 32.891,87 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada total kekayaan negara kita Indonesia yang hanya mencapai 11.454 triliun rupiah per 31 Desember 2021 yang lalu. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan menghembus. Sehingga dengan itu Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusuk senjata tajam. Nabi Sulaiman memimpin para jin, mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk lutut pada perintah-perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatu padukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, Sulaiman alaihissalam adalah tentara terkuat di muka bumi, tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara hati Nabi dan Allah. Tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tak ada satupun dari para nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya pasti dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam direkam di dalam Al-Quran surah Asy-Syaff ayat 35. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Nabi Sulaiman menginginkan dari Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan kenabian, hikmah, ilmu dari Nabi Daud alaihissalam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan juga kasih sayangnya kepada mereka. Namun, kebijaksanaan Nabi Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengenal bahasa burung, tetapi Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan ia dapat menggantinya sebagai pembantunya ketika Nabi Daud bertasbih gunung-gunung dan burung-burung
beserta binatang-binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih itu. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberinya dunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk kepadanya. Begitu juga angin dan burung. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara kepada sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu menjadi taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia ini satu pasukan pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan. Sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, binatang-binatang, jin, dan lain-lainnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongannya kepada, sedangkan Nabi Sulaiman telah diberi Allah suatu kemampuan untuk menundukkan jin, mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Maka karena itu, ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, mustahil mereka akan mendapatkan kemenangan. Bahkan pasukan Nabi Sulaiman diperkuat oleh pasukan burung-burung. Bahkan pasukan burung-burung Nabi Sulaiman, ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan lawannya di samping jin dan burung Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, burung Hudhud sedang terbang melintasi negeri Sabah. Ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Namun ada yang aneh. Dari kerajaan ini, bukannya menyembah Allah, mereka justru beramai-ramai menyembah matahari. Melihat keanehan ini, burung Hudhud pun berniat memberikan informasinya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung Hudhud kembali ke kerajaan dan bergegas menyampaikan pesan tersebut kepada tuannya. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan surat kepada Ratu Balqis. Ia mengajak Ratu Balqis beserta seluruh rakyatnya untuk meninggalkan sembahan matahari dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Ratu Balqis disambut dengan hangat. Mereka amat terkejut melihat istana yang begitu megah dan mewah dengan pasukan gagah dari golongan manusia, jin, dan hewan. Sang utusan pun menjadi gentar dibuatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah. Kemudian singgasana itu diubah sedikit. Setibanya Ratu Balqis di kerajaan Sulaiman, alangkah terkejutnya dia melihat singgasananya telah berada di depannya. Ratu Balqis pun takjub dengan singgasananya yang telah berpindah sejauh ribuan kilometer ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dan kaumnya pun bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa ini, burung Hudhud telah berjasa besar membantu Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala.